الثاني في فضيلة لا إله إلا الله. Al-babu tsani, adapun bab yang kedua, fi fadilati la ilaha illallah, yakni fi bayani fadilati la ilaha illallah, di dalam menerangkan tentang keutamaan kalimat la ilaha illallah. Jadi di dalam bab ini akan digambarkan beberapa keterangan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang keutamaan kalimatul ikhlas, yakni kalimatul tauhid la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yawmin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal badri. Masyaallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yaumin, barang siapa yang membaca setiap harinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan, yang membaca kalimat la ilaha illallah dalam setiap harinya, mi'at marratin, 100 kali saja dia baca, jaa yaumal qiyamati, akan datang nanti yaumul qiyamah orang tersebut, wa wajhuhu kal badri, wajahnya dalam keadaan bersinar, bercahaya seperti cahayanya bulan purnama. Insya Allah, orang yang membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nanti yaumul qiyamah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan dia di padang mahsyar, wajahnya terang benderang, wajahnya bersinar sebagaimana sinarnya cahaya bulan di bulan purnama. Bulan purnama cahayanya sempurna, beda dengan bulan sabit, ya. Kalau bulan purnama, sebatu bulan itu penuh cahaya. Allah bangkitkan orang tersebut dan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan terang. Sementara pada saat itu semuanya dalam kondisi gelap, tergantung daripada amal dan perbuatan orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu riwayat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan di alam kubur, tidak ada makhluk manusia yang dibangkitkan yang pertama kecuali adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi manusia yang pertama kali nanti dibangkitkan pada hari kiamat adalah baginda Nabi Muhammad. Setelah para malaikat dibangkitkan, baru Nabi Muhammad dibangkitkan. Kemudian diperintahkan malaikat Jibril alaihi salam didampingi dengan malaikat Mikail alaihi salam untuk turun datang menjemput daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibangkitkan, kemudian malaikat Jibril diperintahkan untuk menjemput dan membawa Nabi Muhammad masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika pada saat itu malaikat Jibril turun, alam sudah berubah, alam dunia sudah tidak ada lagi, sudah berganti dengan alamul akhirah. Turun ini malaikat Jibril bingung karena di mana
kuburnya baginda Nabi Muhammad SAW, karena semuanya sudah baru. Sehingga pada saat itu dia bermunajat dan bermohon kepada Allah agar dibukakan itu kuburnya baginda Nabi Muhammad, sehingga bisa tahu. Maka terbukalah itu kubur Nabi Muhammad. Kemudian dibangkitkan itu Nabi Muhammad. Ketika pada saat dibangkitkan Nabi Muhammad melihatnya begitu suci, begitu sunyi, sepi, hening, tidak ada kehidupan sama sekali pada saat itu. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Nabi Muhammad, ayu yaumin hadza ya Rasulullah, ini hari apa? Oh ya Jibril, ayu yaumin hadza ya Jibril, ini hari apa Jibril? Kok sepi benar, gelap, sunyi, hening. Ayu yaumin hadza, hari apa ini wahai Jibril? Faqala Jibril, kemudian Jibril berkata, hadza yaum mawaddah wa rahmah, inilah hari yang pernah dijanjikan oleh Allah. Hadza yaumul qiyamah, inilah ada hari kiamat. Subhanallah. Jadi kondisinya seperti itu, sepi, sunyi. Nabi nanya sama Jibril, ini hari apa? Oh sepi, sunyi, enggak ada sekali kehidupan. Kata malaikat Jibril, ini adalah hari kiamat, hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar itu Nabi, kalau itu adalah hari kiamat, apa kata Nabi Muhammad? Ya Jibril, kalau memang ini adalah hari kiamat, aina tarakta ummati? Di mana umatku ya Rasul? Jibril. Kalau memang ini hari kiamat, aina tarakta ummati? Di mana umatku kata Nabi Muhammad? Pertama kali dibangkitkan dari alam kubur, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikabarkan itu adalah hari kiamat, hari dibangkitkan semua makhluk. Enggak ada yang ditanya oleh baginda Nabi Muhammad kecuali adalah aina tarakta ummati, mana umatku kata Nabi Muhammad. Dia enggak cari aina Khadijah, mana istriku Khadijah, mana Isa, mana anak-anakku Fatimah, mana cucuku Hasan dan Husain. Tidak itu yang dicari oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mencari aina Abu Bakar, wa aina Umar, wa aina Utsman. Enggak. Tapi yang dicari siapa? Umatnya. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad, kepada umat. Kalau memang ini hari kiamat, Jibril, aina ummati? Mana umatku kata Nabi Muhammad. Kata Jibril alaihissalam, ya Rasulullah, tidak ada manusia yang dibangkitkan untuk pertama kali kecuali engkau. Tidak Nabi Adam, tidak Nuh, tidak Idris, tidak Sulaiman, tidak para nabi, tapi yang pertama, manusia pertama dibangkitkan adalah engkau, dan aku diperintahkan oleh Allah untuk menjemput engkau, membawa daripada engkau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan pada saat itu suasana begitu gelap, sunyi, sepi, hening. Tapi insya Allah umat daripada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti ketika dia dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya, ingin dikumpulkan di padang mahsyar, dia tidak akan mengalami kegelapan, dia tidak akan mengalami kesunyian, tidak. Karena Rasulullah pernah mengatakan, man qala la kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, barang siapa yang mengucapkan kulla yaumin, setiap harinya ketika hidup di alam dunia, setiap harinya dia membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah, 100 kali setiap hari dia baca pada saat dia hidup di alam dunia, jaa yaumal qiyamah wa wajhuhu kal badri. Ketika dibangkitkan, dia datang nanti pada hari kiamat, wajahnya bersinar seperti sinarnya bulan purnama. Insya Allah. Gelap enggak?
Gelap tidak? Enggak, saudara. Bisa jadi yang sebelah kiri kanan orang-orang di bangkitan itu merasa gelap, dia bingung mau jalan kemana. Tapi umatnya Nabi Muhammad yang suka melafazkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia tidak mengalami kegelapan karena ada cahaya yang Allah berikan. Subhanallah. Makanya oleh karena itu kita selalu bicara dalam acara-acara kita, tahlil misalnya, atau membaca doa-doa. Setelah kita membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, suka diakhir dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimatu haqqin, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'asu insyaallah taala minal aminin. Dibaca enggak? Itu kita tutup kalimat tauhid itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqun adalah kalimat yang benar. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'asu insyaallah taala minal aminin. Itu yang kita minta. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah kalimat yang hak, kalimat yang benar. Alaiha nahya, atas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kami hidup. Wa alaiha namut, dan dengan kalimat la ilaha illallah kami pun meninggal dunia. Wa alaiha nub'asu insyaallah taala minal aminin, dan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nub'asu, kami dibangkitkan nanti yaumul kiamah, tidak mengalami kegelapan. Insya Allah ada cahaya yang menerangi kita dengan sebab kalimat la ilaha Muhammadur Rasulullah. Baca kita berapa kali? Berapa kali? 100 kali. 100 kali kira-kira 2 jam ada nggak? Ada nggak 2 jam? Ya Allah ya Rabbana la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo kita mulai insyaallah, mulai sekarang insyaallah. Jangan tinggalkan kalimat itu setiap hari. Allah akan berikan bukan hanya sekedar cahaya nanti yaumul kiamat, tapi di dunia Allah akan berikan ketenangan kita di dalam hidup dan kehidupan kita. Hati kita akan diberikan, diterangi keimanan kita, enggak goyah kita, enggak goyah menyikapi. Kenapa? Karena la ilaha illallah ada dalam diri kita. Makanya bukan hanya sekedar la ilaha illallah, bukan hanya diucapkan dengan lisan, tapi juga harus ditanamkan dalam hati dan juga harus dilakukan dengan amal dan perbuatan. Itu maknanya. Bukan hanya sekedar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi tidak mempengaruhi hidup dan kehidupannya. Harus la ilaha illallah bukan hanya iqrarun bil lisan wa tasdiqan bi qalbi wa amalun bil arkan. 3 nih. 3 yang mesti kita ini kan, bukan hanya sekedar iqrarun bil lisan, bukan hanya sekedar diucapkan dengan apa? Lisan. Itu sih maknanya hanya zikir saja. Dapat insyaallah pahala zikirnya, insyaallah dapat. Dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insyaallah pahala zikirnya dapat. Tapi wa tasdiqan biqalbi, la ilaha illallah yang kita baca itu juga harus diyakini dan dibenarkan dalam hati kita. Menyatakan bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Tanamkan dalam diri kita. Kalau kita yakin la ilaha illallah adalah Tuhan yang patut disembah, berarti tidak boleh kita meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada masalah kita minta diselesaikan kecuali hanya kepada Allah. Nah, itu makna la ilaha illallah. Tanamkan dalam diri kita, dalam hati kita. Ada juga Pak, orang baca la ilaha illallahnya rajin. Bukan 100, 1000 mungkin. 1000 kali dia baca. Bagus nggak? Tapi ketika dia ada masalah, ketika dia ada problema,
ternyata dia mencari kekuatan selain daripada Allah. Dia baca la ilaha illallah, tapi keimanannya, keyakinannya tidak disandarkan kepada Allah karena dia baca hanya dengan lisannya saja. Hatinya kurang meyakini tentang kebesaran dan kekuasaan Allah. Ada masalah di dalam usahanya, ada masalah di dalam pekerjaannya, di kantornya, bingung. Akhirnya cari kekuatan selain Allah. Kemana? Ke Gunung Kawi. Tahu Gunung Kawi enggak? Cari ke Gunung Kawi, mencari kekuatan Allah selain daripada Allah. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Nah itu jangan kita. Makanya kenapa la ilaha illallah ini harus diutamakan. Bahkan dikatakan oleh qala al-Faqihani anna mulazamatan zikriha, bahwasanya orang yang melazimkan, membiasakan menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah inda dukhulil manzili, ketika dia pengen masuk ke dalam rumahnya, selain dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada orang pengen masuk ke dalam rumah, ngucapin salam tidak? Ngucapin salam tidak? Selain dia mengucapin salam, dia baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tunfil faqra, maka niscaya Allah akan menolak daripada kefakiran daripada orang itu. Kalau dia membiasakan diri tuh masuk ke dalam rumah, bukan hanya sekedar assalamualaikum, tapi yang dia baca juga apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia baca juga tuh. Ya, Al-Walid Al-Mafullah Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf 11 kali kita kalau bisa baca itu. Kita mau masuk la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baca itu inda dukhulil manzil, ketika kita mau masuk ke dalam rumah, insyaallah Allah hindarkan kita dari segala macam bentuk kefakiran, insyaallah. Bahkan dalam hadis waqad warada anna man qala la ilaha illallah, barang siapa ya yang membaca kalimat la ilaha illallah wa maddaha, dipanjangin tuh kalimat la ilaha illallahnya, la ilaha illallah, barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah wa maddaha, dipanjangkan itu kalimat la ilaha illallahnya. Kita sering suka talqinuz zikir. Ya ulama-ulama kita, para kiai, para habaib kita, ya Allah. Ya suka gini. Apa namanya? Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu dipanjangkan dia la-nya itu. Berapa panjang itu? Tidak melebihi dari 14 harokat. Kurang lebih 7 alif. La ilaha illallah. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah, kemudian dia panjangkan itu kalimat la ilaha illallah, hadimat lahu arba'atu alafin zambin minal kabair. Masya Allah, kata Nabi SAW, akan runtuhlah bagi orang itu arba'atul alafin, 4.000 dosa-dosanya minal kabair, daripada dosa yang besar. Dengan dia panjangkan baca kalimat la ilaha illallah, Allah akan hapuskan dosa-dosa besarnya, 4.000 dosa Allah ini. Kemudian qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, fa illam yakun lahu syai'un minal kabair. Ya Rasul, kalau seandainya tidak ada dosa yang besar, apa saudara yang bisa dihapuskan ya Rasulullah? Faqala, kemudian Nabi menjawab, yughfaru li ahlihi wa li jiranihi. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian la ilaha illallahnya dibacanya diapain? Dipanjangkan kalimatnya, Allah akan gugurkan, Allah akan hapuskan dosa-dosanya yang besar. 4.000 dosa Allah hapuskan dosanya dari dosa-dosanya yang besar. Sahabat bertanya, ya Rasul, kalau dia tidak mempunyai dosa yang besar bagaimana?
maka Allah akan ampuni buat keluarganya dan buat tetangganya. Kebagian tetangganya, saudara, dengan keberkahan kalimat tauhid. Ya, masya Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al hadis tsani, yang kedua, apa kata Nabi? Afdalu zikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Nah ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu zikri, sepaling afdal, sepaling utama zikir itu adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang paling utama, kalimat yang paling afdal, zikir yang paling afdal itu adalah kalimat la ilaha illallah. Itu zikir yang paling utama. Wa afdalud du'a, dan sepaling utama, sepaling afdal dalam berdoa adalah lafaz ucapan alhamdulillah. Kalau zikir yang paling utama, yang paling bagus apa? La ilaha. Kalau doa alhamdulillah. Kenapa kok zikir la ilaha illallah yang paling utama itu? Karena zikir adalah merupakan kalimatut tauhid. Karena dia adalah merupakan kalimatut tauhid, zikir itu. Ya. Dan li'annaha kalimatut tauhid wa tauhidu la yumathiluhu syai'un. Enggak ada yang bisa menandingi daripada tauhid. Yang paling utama itu adalah tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ngucapin la ilaha illallah gampang apa susah? Gampang apa susah? Enteng apa berat? Enteng. Ngomongnya. Ngamalinnya. Betul ya? Ngamalinnya. Sehari ada enggak 1000 kita baca? Ada nggak 1.000? 500? Kita baca la ilaha illallahnya kapan? Hah? Kalau lagi diundang apa? Berat Pak, zikir itu nggak gampang. Kelihatannya aja enteng. Kelihatannya aja enteng. Ngamalinnya yang susah. Ngamalinnya yang susah. Makanya orang yang berzikir itu perlu pertolongan Allah. Satu hari ada seorang sahabat namanya Mu'az bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ada sahabat namanya Mu'az bin Jabal. Sayyidina Mu'az bin Jabal ini anak muda, Pak. Badannya tinggi, tegap, gagah. Orangnya cakep, tampan, dan pinter, otaknya encer. Nabi senang sama dia. Beliau ini, Nabi menyukai, mencintai Mu'az bin Jabal. Bukan hanya karena ketampanannya, bukan hanya karena kegagahannya, bukan hanya karena kepintarannya, tapi Mu'az bin Jabal seorang anak muda yang berani luar biasa. Makanya ada beberapa peperangan yang diikuti oleh Mu'az bin Jabal. Rasulullah senang sama dia. Satu hari Rasulullah berjumpa dengan Mu'az bin Jabal. Ketika Rasulullah berjumpa dengan Mu'az bin Jabal, kemudian Rasulullah memegang daripada tangannya Mu'az bin Jabal. Dipegang, wa akhaza biyadihi, dan dipegang tangannya itu Mu'az bin Jabal oleh Nabi Muhammad. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata kepada Mu'az, apa kata Rasulullah? Ya Mu'az, wallahi inni la uhibbuka. Mu'az, demi Allah aku sayang sama engkau. Mu'az, demi Allah aku cinta kepadamu. Summa usika, aku ingin memberikan wasiat kepadamu. Saking sayangnya Nabi, maka Nabi pengen berikan apa? Wasiat. Biasanya kalau wasiat itu dikasihnya sama orang yang kita senengin apa yang kita benci? Hah? Pasti sama orang yang kita sayang, maka kita akan berikan wasiat. Begitulah Nabi. Kata Nabi Muhammad, wallahi inni la uhibbuka. Mu'az, demi Allah aku sayang sama engkau, dan aku akan berikan wasiat kepadamu. Gila Mu'az. Mau dapat apaan? Wasiat. Bayangan dia wasiatnya apa tuh?
rumah, tanah, onta. Itu bayangkan gua dapat wasiat nih. Ternyata wasiatnya Nabi ketika ditanya oleh Mu'az bin Jabal, "Ya Rasulullah, apa wasiat itu ya Rasulullah?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berkata, "Ya Mu'az, la tada'anna fi duburi kulli salah." Mu'az, aku berwasiat kepadamu, aku pesan kepadamu, la tada'anna fi duburi kulli salah. Janganlah engkau sekali-kali meninggalkan setelah selesai melaksanakan sholat. Apakah itu sholat-sholat yang wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ataupun sholat-sholat sunnah lainnya, tahajudkah itu, duhakah itu. Aku pesan, aku wasiat kepadamu wahai Mu'az, apabila engkau telah selesai melaksanakan sholat, baik itu yang wajib maupun yang sunnah, la tada'anna fi duburi kulli shalah. Jangan engkau tinggalkan Mu'az. Bacalah oleh kamu satu doa. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Ya Allah. Pernah dengar doa itu? Pernah? Mungkin bukan hanya dengar, kita sering membaca. Betul? Bahkan kita hafal doa itu. Ternyata doa yang sering kita baca itu adalah wasiat Nabi kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal. Berarti penting enggak? Berarti penting enggak? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada 3 wasiat Nabi dalam doa itu. Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah, tolong aku, bantu aku ala zikrika, agar aku bisa berzikir kepadamu. Tuh. Tolong aku ya Allah agar aku bisa berzikir kepadamu. Tadi saya bilang, zikir berat apa enteng? Bingung lagi tadi. Zikir berat apa enteng? Mau dibilang berat enteng, mau bilang enteng kagak dikerjain. Kenapa enggak dikerjain? Karena kita tidak minta pertolongan kepada Allah. Minta sama Allah agar kita bisa zikir, menjadikan lisan ini menjadi lisanun zakirun, lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Berat zikir kalau bukan karena pertolongan Allah. Siapa juga bisa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bisa enggak? Bisa enggak? Jangan kita, anak kita bisa enggak? Cucu kita bisa enggak? Semua yang jadi masalahnya, mampukah kita mengamalkan itu? Kalau bukan karena pertolongan Allah, berat ternyata saudara. Dijanjikan oleh Nabi Muhammad, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah bangkitkan dia nanti yaumul kiamah, enggak mengalami kegelapan, enggak mengalami huru hara. Allah berikan dia, bangkitkan dia dengan wajah yang terang benderang, mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Afdalu zikri la ilaha illallah. Kenapa dia paling utama? Karena la ilaha illallah adalah kalimatut tauhid. Karena kalimatut tauhid tidak ada yang bisa membandinginya. Dia yang paling tertinggi itu. Makanya perjuangan Nabi Muhammad 13 tahun pertama dakwah Nabi di kota Mekah, enggak mengajarkan yang lain kecuali menanamkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang pertama diperjuangkan oleh Nabi Muhammad. Menanamkan kalimat-kalimat la ilaha illallah. Wa afdhalud du'a, dan sebaik-baiknya doa adalah ucapan alhamdulillah. Kalau zikir adalah la ilaha illallah, doa adalah alhamdulillah. Kenapa doa itu adalah alhamdulillah? Ma makna doa? Apa itu yang dimaksud dengan doa? Yang namanya doa itu apa? Meminta, memohon,
bermunajat kepada Allah. Betul ya? Meminta supaya dikabulkan oleh Allah permintaan kita. Supaya permintaan kita ini kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, memohon kita kepada Allah, maka permintaanmu akan dikabulkan. Sebaik-baiknya doa adalah mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena alhamdulillah adalah merupakan ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Ya, ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah kasih, maka ucapan itu adalah apa? Alhamdulillah. At-tahaddusu bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Membicarakan nikmat-nikmat Allah ya adalah merupakan tanda rasa syukur, dan itu adalah dengan kalimat alhamdulillah. Dengan mengucapkan alhamdulillah berarti kita sudah mensyukuri nikmat. Ketika kita mensyukuri nikmat, maka Allah janji dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jikalau kamu mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka niscaya aku akan tambah nikmat itu. Makanya alhamdulillah jadi kalimat yang paling utama di dalam doa. Karena doa adalah harapan dan permintaan kita kepada Allah. Allah akan kabulkan doa kita ketika kita mensyukuri nikmat Allah. Paham maksudnya? Ketika kita bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan tuh nikmat kita. Karena Allah janji, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kamu bersyukur, aku akan tambah nikmat itu. Makanya berdoa dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salah satu di antara yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan. Ada nggak doa kita yang belum dikabulkan? Halo? Assalamualaikum. Ada nggak doa kita yang belum dikabulkan? Hah? Permintaan kita yang belum diijabah, belum diperkenankan, belum dikabulkan oleh Allah, ada nggak? Kenapa belum dikabulkan? Al-Imam Ibrahim bin Adham bin Mansur di dalam kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani, Nasaihul Ibad, itu Imam Ibrahim bin Adham bin Mansur pernah menyampaikan sebab-sebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah janji dalam Al-Qur'an, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doamu. Mintalah kamu kepadaku, aku akan perkenankan permintaanmu. Itu janji siapa? Janji siapa? Allah yang janji. Doalah kamu kepadaku, bermohonlah kamu kepadaku, niscaya aku kabulkan doamu. Kalau Allah janji, ingkar enggak? Hah? Kalau Allah janji, ingkar tidak? Kalau kita, Allah Maha Suci, Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Tapi kenapa doa itu kok belum dikabulkan oleh Allah? Padahal Allah janji. Ternyata ada beberapa yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Satu di antaranya, kata Ibrahim bin Adham bin Mansur, yang menyebabkan doamu tidak dikabulkan oleh Allah. Akaltum ni'mata rabbikum wa lam tashkurulah. Kalian makan nikmat Allah, tapi kalian tidak pernah pandai mensyukuri nikmat Allah. Itu yang menyebabkan doa kita nggak dikabulkan. Kalian makan nikmat Allah, tapi kalian tidak pernah pandai mensyukuri nikmat Allah. Makanya kalau ada doa kita yang belum dikabulkan sama Allah, kita jangan suuzon dulu, jangan punya prasangka jelek dulu, tapi jauh lebih baik kita introspeksi. Kenapa nih doa kita nggak dikabulkan? Mungkin kurang bersyukur kepada Allah. Betul ya? Masya Allah. Nikmat yang Allah kasih banyak nggak? Nikmat yang Allah kasih banyak nggak? Karunia yang Allah berikan begitu banyaknya.
Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan, Allah tidak minta apa-apa. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, hanya satu yang Allah inginkan. Apa? Syukuri nikmatku, kata Allah. Jikalau kamu pandai mensyukuri nikmat, aku akan tambah nikmat itu. Tapi jikalau kamu tidak pandai mensyukuri nikmat, tidak berterima kasih atas nikmatku, hati-hati, kata Allah, azabku amat pedih, kata Allah. Terlalu mudah buat Allah. Yang di atas bisa jadi di bawah, betul? Yang di bawah bisa naik ke atas. Terlalu mudah buat Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Jadi zikir yang paling utama la ilaha, doa yang paling utama. Wa qala ta'ala la ilaha illallah kalami wa ana huwa man qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min iqabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis selanjutnya, qala Allah taala, berfirman Allah subhanahu wa taala, la ilaha illallah kalami. Kata Allah dalam hadis qudsinya, apa? Kalimat la ilaha illallah adalah perkataanku, kata Nabi. Wa ana huwa, dan aku adalah dia Allah. Man qalaha, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dakhala hisni, berarti dia telah masuk ke dalam bentengku, kata Nabi Muhammad. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kalimat la ilaha illallah adalah perkataanku, dan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia telah masuk kepada bentengku. Wa man dakhala hisni, dan barang siapa yang telah masuk ke dalam bentengku, amina min iqabi, maka akan amanlah dia daripada siksa-siksa dan azabku, katanya. Insya orang yang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah adalah merupakan perkataan Allah. Dan orang yang mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia telah masuk dalam bentengku. Benteng, apa benteng, Pak? Apa benteng? Biasanya kalau seandainya kerajaan-kerajaan itu pasti punya apa dia? Benteng. Apa benteng itu? Benteng itu satu bangunan yang besar, yang kokoh, yang tinggi, yang kuat, untuk tempat kita berlindung, betul ya? Dari serangan-serangan musuh, dari gangguan-gangguan musuh. Kalau kamu pengen berselamat, masuklah ke dalam apa? Benteng. Itu benteng mananya. Jadi benteng itu untuk melindungi kita. Insya Allah dengan itu kita masuk ke dalam benteng. Dengan kalimat la ilaha illallah, berarti kita masuk ke dalam bentengnya Allah. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengnya Allah, maka amina minal iqabi, dia akan diamankan dan diselamatkan dari siksa dan azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, benteng, perlu kita benteng. Apalagi dalam sekarang ini, gangguan-gangguan kita, serangan-serangan yang ingin mengganggu iman kita. Ada enggak? Ada enggak? Berapa banyak gencarnya mereka ingin menghancurkan iman kita, ingin merusak akidah dan tauhid kita. Serangannya begitu banyak. Dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah. Begitu luar biasa menyerang kita. Betul? Kita perlu benteng. Apa benteng itu? Selain la ilaha illallah, kata al-Imam al-Hafiz Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar al-Asqalani, al-husunu lil mu'minina minas syaitan salasun. Benteng buat orang yang beriman ada 3. Al-masjidu hisnun. Masjid adalah benteng. Ini benteng buat muatin iman di sini, Pak. Ini datang ke sini, ke masjid, maaf ucap, enggak gampang loh, Pak. Hanya orang yang beriman yang bisa. Orang yang enggak ada imannya berat, Pak. Makanya jangan heran. Ada orang yang rumahnya deket sama masjid kagak sampai-sampai. Tapi yang jauh sampai. Ada enggak yang begitu? Deket dia, 20-30 meter, tapi nggak pernah sampai ke masjid. Sementara yang 100, yang 200 meter sampai. Kenapa? Iman, kaitannya iman. Orang yang sering masuk ke dalam masjid,
kata Nabi, fashhadu lahu bil iman. Saksikan bahwa orang itu adalah orang yang beriman. Benteng untuk orang yang beriman masjid. Semakin banyak dia datang ke masjid, maka insya Allah akan semakin kokoh dan kuat imannya. Amin. Yang kedua, benteng buat orang yang beriman apa? Wa zikrullahi ta'ala hisnun. Berzikir kepada Allah juga adalah benteng. Terutama zikir la ilaha, itu benteng. Yang ketiga, benteng buat orang yang beriman, wa qiraatul Qur'an, benteng. Membaca Al-Qur'an juga adalah benteng. Kalau sekarang ini iman kita gampang goyah, gampang terombang-ambing kita, gampang gelisah, gampang bingung dan lain sebagainya. Wajar, karena kita jarang ke masjid. Betul? Wajar kalau iman kita goyah. Kenapa? Karena kita kurang berzikir kepada Allah. Wajar kalau kita memang imannya belum kuat. Kenapa? Karena kita kurang mendekatkan diri kepada Al-Quran. Sementara tiga itu semua adalah benteng buat orang yang beriman. Ya, terakhir, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, addu zakata abdanikum, ya, tunaikanlah oleh kamu zakat daripada badan-badanmu biqauli la ilaha illallah. Jadi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, itu artinya kita sudah menunaikan zakat yang ada di dalam tubuh kita, ya, kepada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bersabda Nabi, kata Nabi, ma min abdin, tidak ada di antara seorang hamba yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang mengucapkan dia kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sadaqa abdi, illa qala Allah Ta'ala, kecuali Allah akan berkata, sadaqa abdi, benarlah hambaku itu, anallah, ya, aku adalah Allah, la ilaha illa ana, dan tidak ada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Ushidukum ya malaikati, saksikanlah oleh kamu sekalian wahai malaikat-malaikatku, qad ghafartu lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar, sungguh aku telah ampuni bagi orang itu dosa-dosanya yang terdahulu dan juga dosanya yang akan datang, dengan membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah sebahagian di antara keutamaan dan kemuliaan kalimat la ilaha illallah, kalimatut tauhid. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk bisa menguatkan iman kita setiap hari, jadidu imanakum, perbaharuilah imanmu tiap hari. Iman kita tiap hari mesti dicas, sebagaimana kita mengecas handphone kita. Sebab handphone ini kalau seandainya tidak dicas, walaupun ini handphone mahal, walaupun mereknya merek yang bagus, dipakai terus tapi tidak dicas, kira-kira bagaimana? Hah? Kira-kira bagaimana? Ini handphone batunya bukan hanya lobet tapi akan mati, betul ya? Kalau sudah mati ini batunya, kira-kira handphonenya bisa dipakai lagi nggak? Bisa dipakai lagi nggak? Nggak bisa. Walaupun handphone itu mahal, walaupun handphone itu merek yang ternama, kalau batunya habis nggak bisa, Pak. Dia perlu dicas batunya ini. Dengan cara apa ngecasnya? Ah, ini dia, cas kita tiap hari. Begitu juga iman kita harus dicas setiap hari. Sahabat bertanya, ketika Rasulullah bilang jadidu imanakum, caslah imanmu setiap hari, kata Nabi. Sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami mengecas iman kami setiap hari ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Yaitu bikasrati qauli la ilaha illallah, yaitu dengan memperbanyak kalimat la ilaha. Ketika kita ngucapin la ilaha illallah, berarti kita sedang ngapain? Mengecas iman kita. Semakin banyak la ilaha illallah, maka semakin kuat itu sinyalnya, baterainya buat kita. Maka iman kita akan kokoh dan kuat, insya Allah.